Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya ingin sedikit sharing ya. Saya menulis tentang hikmah Isra Mi'raj di tengah pandemi yang diterbitkan di Kumparan. Nah, saya sedikit ingin mengupas tentang tulisan saya, hikmah Isra wal Mi'raj. Ya, sebuah peristiwa yang sangat fenomenal, peristiwa yang sangat viral pada masanya ketika Nabi Muhammad SAW ya diberangkatkan ya, bi'abdihi dengan ruh dan jasadnya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau Palestina. Itu sebuah ya perjalanan malam Mi'raj. Kemudian bersama malaikat Jibril dengan menggunakan buruk yang sangat cepat, secepat cahaya. Kemudian Nabi diajak oleh malaikat Jibril ke langit pertama hingga ke langit ketujuh, dan singkat kata ya, ketika Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada perintah ya dari Allah untuk melaksanakan sholat yang tadinya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu. Nah, sebab Allah memperjalankan Nabi Muhammad bukan tanpa alasan, karena pada saat itu ya Rasulullah merasa sedih ya ketika dia kehilangan istrinya yang tercinta ya, Siti Khadijah, dan juga pamannya yang selama ini melindunginya dari orang-orang kafir Quraisy ya, Abi Thalib. Kesedihan ini membuat Nabi Muhammad ya merasa sedih, makanya disebut sebagai Am Huzn ya, tahun kesedihan ya, ketika sudah diboikot secara fisik dan psikis ya telah oleh orang-orang kufar Quraisy, dan kemudian ke kota Taif beliau ditimpahin oleh batu hingga berdarah ya, tapi untuk mengusir rasa kesedihannya ya, kesulitannya dan derita yang selama ini, maka Allah memperjalankan beliau Isra wal Mi'raj. Nah, bagaimana kaitannya dengan pandemi saat ini ya? Kita sebagai mengambil sebuah hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj ya, di tengah pandemi, bahwasannya di tengah kesulitan, penderitaan yang kita alami selama 1 tahun ini di tengah pandemi ya, berapa banyak orang yang depresi, stres hingga bunuh diri karena tidak mampu lagi menahan segala ujian hidup. Maka ya Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat, buah atau hadiah ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar manusia memperoleh ketenangan, agar manusia memperoleh kedamaian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan di dalamnya. Ya. Oleh sebab itu ya, ketika pandemi bertubi-tubi datang kepada kita, maka kita ingat, kita selalu istiqomah ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan sholat ya. Karena sholat mengajarkan kita untuk selalu hidup optimis ya, untuk menghadapi apa-apa yang terjadi khususnya di tengah pandemi ini. Sholat mengajar kita untuk terus ya mensucikan jiwa kita dan menata diri kita, kualitas diri kita, agar kita terus memohon ampun dan diberikan semangat hidup ya, semangat untuk menghadapi segala ujian yang ada. Dan sholat juga mengajarkan kita ya, bahwa ketika kita begitu banyak terpaan yang mencoba kita, menimpa kita, maka ya, dengan sholat
insya Allah ya Allah akan memberikan ketenangan, energi positif untuk menghadapi, dan kita mengakui bahwasanya Isra wal Mi'raj adalah sebuah mukjizat, sebuah kebesaran Allah, sebagaimana Allah yang berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi, bagaimana Allah memuji dirinya, ya kebesaran dirinya, ya asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linirahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya, begitu juga dengan adanya Covid, kita mengakui juga ini merupakan suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Oleh sebab itu saya menulis di kumparan ya tentang hikmah Isra wal Mi'raj ya di tengah pandemi, agar kita senantiasa selalu ya menjalankan perintah Allah. Kita memandang peristiwa yang mujizat ini dengan kacamata iman, karena sulit untuk bisa memahami dengan akal dan nalar kita. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini meneguhkan kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah untuk selalu ya taat menjalankan perintah Allah, yang melaksanakan sholat di tengah kondisi pandemi seperti ini. Insya Allah ketika kita sholat, Allah akan memberikan kita semacam hormon ketenangan, kebahagiaan, endorfin, sehingga ada energi hidup kita untuk dan tidak boleh lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.